Oke, Ustadz Eman bisa dimulai. Oke. Belum masuk ya suaranya? Oke, kalau nggak usah pakai headset, nggak apa-apa. Dilepas dulu aja headsetnya. Ya, suara langsung aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di majelis subuh virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Sebelum kegiatan ini dimulai, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Khalid Haras selaku Ketua PC yang telah menyelenggarakan acara kegiatan subuh virtual ini dengan konsisten. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya, sambil untuk sebagai dakwah di Kota Bandung ini. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Yazen ya, yang selalu hadir untuk membimbing kami di kegiatan subuh virtual. Jamaah subuh virtual untuk kegiatan hari ini mungkin ada sedikit agak berbeda, nanti ada dalam bentuk talk show. Insya Allah nanti untuk talk show-nya akan dipandu oleh Ustadz Khalid Haras ya, untuk yang memandunya. Nah, untuk kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, dimohon pada jamaah untuk mematikan audionya, dan untuk yang ikhwan boleh dibuka kameranya, dan yang akhwat boleh ditutup untuk kameranya. Baik, untuk memulai kegiatan subuh virtual ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa dulu suaranya Ustadz Jajen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Suara antum insyaallah jelas, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, insyaallah untuk hari ini kita akan kaji temanya mengenai feminisme dalam pandangan Islam ya. Mudah-mudahan seluruh jamaah mulai dari sekarang disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah nanti Ustadz Jajen akan memaparkan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Baik, untuk agar lebih efektif lagi, saya serahkan kepada Ustadz Khalid Haras untuk membantu kegiatan virtual subuh ini dalam bentuk talk show ya. Kami persilakan Ustadz Khalid Haras. Suaranya tadi belum muncul, Ustadz. Halo, sudah kedengaran? Oke. Ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara. Alhamdulillah, pada pagi
ini kita akan membahas masalah yang menurut saya sangat menarik, ya, sangat penting, khususnya apalagi mengingat jamaah kita ini kebanyakan umahat. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan dalam flyer, bahwa pada kajian pagi ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang feminisme. Seperti antum ketahui semua ya jamaah, bahwa gerakan feminisme ini sekarang sedang trending, ya, sedang mengalami banyak sekali digandrungi oleh para wanita, termasuk juga para muslimah, begitu ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Yazia menawarkan topik ini untuk kita kaji bersama-sama. Syukran Ustadz. Langsung saja saya akan mengawalinya. Sebenarnya menurut sejarah bagaimana ini Ustadz sampai lahirnya gerakan feminisme ini? Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair Ustaz Khalid, barakallahu fik. Barakallahu fikum juga untuk semua peserta-peserta yang hadir hari ini. Online maupun offline. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan insyaallah judul yang akan disampaikan hari ini dan juga dari pandangan saya sendiri dan juga yang saya mengaku bahwasanya ini insyaallah pandangan al-Islam dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin melihat Ustaz Khalid tentang feminisme ini, sejarahnya mulai kalau kita melihat di asr modern, di zaman modern ini mulai di Prancis. Nah, ketika terjadi revolusi di sana di Prancis, revolusi bukan hanya terhadap agama, bukan hanya terhadap Kristen, bukan hanya terhadap Masihiyah, bukan hanya terhadap budaya, tetapi terhadap semua kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di zaman itu, bukan hanya di Prancis, bahkan di negara-negara lain. Muncul beberapa pikiran-pikiran bahwasanya wanita mengalami banyak kezaliman, maka harus struggle, harus berjuang untuk merubah semua kezaliman itu. Sebenarnya kalau kita melihat itu, feminis ini memperjuangkan hak wanita ini, kalau kita menyetarakannya dengan memperjuangkan hak wanita, ini dimulai di zaman Islam, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kondisi orang Arab dan Timur Tengah saat itu, bahkan bukan Timur Tengah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh umat, seluruh manusia, untuk merubah kondisi semua kondisi yang buruk yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya jahiliyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua kezaliman itu, termasuk kezaliman terhadap wanita. Ada kezaliman imam, ada kezaliman. Kezaliman ketika membunuh wanita, ketika memberi prioritas kepada lelaki di atas wanita, ketika wanita itu menjadi bagian dari harta, bahkan diwariskan kepada anak-anak, kepada cucu, kepada buyut. Nah, kenapa? Karena dianggap sebagai materi, dianggap sebagai harta, bukan sebagai manusia. Datang agama Islam untuk menjadikan wanita ini bukan sebagai warisan, tetapi sebagai ahli waris. Sama dengan laki-laki, tidak ada bedaan. Meskipun mungkin ada di dalam hak waris ada beberapa detail-detail yang perlu dijelaskan. Kadang-kadang laki-laki dapat lebih, kadang-kadang perempuan dapat lebih. Nah, setelah itu kalau kita melihat terjadi pergeseran dalam pemahaman Islam. Pemahaman Islam itu karena mungkin jahil, karena belum tahu, karena belum mendalami ayat-ayat Al-Quran, belum mendalami juga hadis, terjadi pergeseran, maka kezaliman itu, sebagian dari kezaliman itu balik lagi. Balik di Timur Tengah, bahkan di dalam dunia Islam maupun di luar dunia Islam, termasuk Eropa, termasuk mungkin negara-negara lain. Nah, muncul lagi ini yang gelombang pertama yang memperjuangkan hak wanita. Perlu kita tahu sekarang, memperjuangkan itu sama dengan jihad. Jihad datang ini jihad dalam semua aspek hidup. Mungkin saat kita memperjuangkan dakwah, saat kita memperjuangkan kebenaran, saat kita juga berjuang dalam perang untuk jihad fi sabilillah, itu semuanya termasuk jihad. Saat kita memperjuang
berjuang untuk belajar ilmu bermanfaat, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya jihad. Begitu juga bagian dari wanita di dalam dunia Islam, mereka berjuang. Nah, berjuang dengan nama jihad. Kami akan jihad supaya kita merebut, supaya kita mengambil, supaya kita dapat lagi hak wanita yang telah diakui oleh Al-Quran, yang telah diakui oleh Sunnah, yang telah diakui oleh Islam. Kita ingin memperjuangkannya lagi dalam bentuk jihad. Jihad ini datang untuk menghidupkan orang, untuk mengambil hak lagi. Tetapi kalau kita melihat yang di luar dunia Islam seperti yang ada di Prancis, itu mulai dengan beberapa gelombang. Gelombang pertama, mereka ingin memperjuangkan hak yang sangat sederhana. Hak yang sangat sederhana itu seperti apa? Mereka boleh bekerja. Karena saat itu bahkan di Eropa tidak boleh bekerja. Tidak boleh, wanita tidak boleh bekerja. Hanya bekerja kalau mau bekerja di dapur. Atau bekerja melayani suaminya dan anaknya. Nah, mulai gelombang pertama untuk memperjuangkan hak wanita untuk bekerja. Setelah itu hak wanita untuk ikut pemilihan umum. Setelah itu mulai gelombang berikutnya yaitu gelombang liberal. Gelombang liberal itu kebebasan, memperjuangkan kebebasan untuk wanita. Sehingga mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tanpa memandang ini halal, haram. Ini sesuai dengan budaya atau tidak sesuai dengan budaya. Setelah itu muncul yang gelombang yang modern, yang sangat modern sekarang, yaitu radikal. Nah, radikal itu memperjuangkan yang namanya separatisme. Mereka ingin berjuang sendiri tanpa memandang lelaki. Bahkan memandang dirinya lebih baik daripada lelaki. Atau di kategori yang di atas lelaki. Menurut mereka, lelaki selama ini sepanjang sejarah, mereka memimpin umat manusia, terjadi banyak perang, terjadi banyak kezaliman. Nah, menurut mereka, lelaki itu tidak pantas menjadi pemimpin. Menurut mereka, lelaki itu tidak pantas untuk dapat prioritas di dalam hidup ini. Maka kita akan memisahkan diri dulu, bergantung pada diri kita sendiri, bahkan kita akan memperjuangkan supaya wanita ini menjadi nomor satu di dunia di atas laki-laki. Ini sudah radikal sekali, karena mereka juga memperjuangkan beberapa tuntutan dan juga beberapa undang-undang supaya menjamin prioritas ini yang diberikan kepada perempuan. Entah itu prioritas di dalam undang-undang saat pernikahan, atau mungkin undang-undang untuk memberikan hak kepada mereka supaya mereka nikah sesama jenis yang namanya LGBT atau yang namanya lesbian, memperjuangkan itu supaya mereka benar-benar memisahkan diri, tidak sama sekali tidak bergantung pada lelaki. Tetapi ini dianggap sebagai radikal, sangat radikal. Bahkan banyak di antara perempuan dan banyak di antara feminis tidak mengakui itu dan juga tidak mendukung itu. Akhir zaman ini mungkin dari hampir 50 tahun yang lalu muncul yang namanya Islamic feminisme. Nah, memperjuangkan hak wanita sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini sebenarnya kalau kita melihatnya logik, sangat logik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an memberikan hak laki-laki dan juga hak wanita sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita harus mengakui bahwasannya perempuan itu sangat berbeda dibandingkan laki-laki secara ciptaan, sel-sel, secara perasaan, secara kekuatan, secara action, secara mengambil sikap, sangat berbeda. Itu buktinya di mana? Buktinya kalau kita melihat ilmu biologi. Ada juga yang namanya biological feminism. Kalau kita melihat di dalam ilmu psikologi juga, ada yang namanya psychological feminism. Itu sangat berbeda bahkan menurut ilmu sains. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan hak wanita sesuai dengan ciptaannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perasaannya. Begitu juga hak laki-laki sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Itu Ustaz Khalid tentang mungkin sejarah
secara singkat apa itu sejarah feminisme. Silakan Ustaz. Ustaz Khalid? Nah, kalau mungkin karena ada kendala di Ustaz Khalid, izinkan saya untuk mungkin melanjutkan dikit tentang mungkin sejarah dan juga kenapa munculnya ini feminis. Ini perlu kita tahu. Muncul ini dan juga harus mengakuinya sebagai mungkin kaum lelaki. Muncul karena kezaliman-kezaliman yang terjadi terhadap wanita. Atau mungkin kezaliman menurut mungkin beberapa wanita yang terjadi di zaman itu. Kezaliman seperti apa? Seperti mungkin kalau kita melihat di zaman jahiliyah. Nah, orang Arab saat itu, orang Timur Tengah mendahulukan perempuan di atas laki-laki. Bahkan bukan hanya mendahulukan, sangat membenci perempuan. Dan itu semuanya dilukiskan di dalam Al-Quran. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Apabila ada seseorang di antara orang Mekah yang tinggal di Mekah saat itu, diberi berita bahwasanya engkau sudah dapat anak baru. Dia tanya, anak baru saya itu apa? Laki-laki apa atau perempuan? Kalau diberi berita itu perempuan, maka dia merasa sangat stres, sangat susah hati, sangat benci, tidak suka. Bahkan saking radikal saat itu di dalam pemahaman ini, kalau perempuan ini baru dilahirkan, diambil, lalu dikuburkan hidup. Luar biasa. Dikubur hidup. Ya, sejahat itu orang Arab. Saat itu. Maka datang agama Islam menyampaikan kepada mereka bahwasanya mau'udah ini, perempuan ini nanti akan ditanya hari kiamat. Kenapa engkau dibunuh? Kenapa engkau dikubur hidup? Nah, setelah itu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita? Tidak, harus kita dapat balasannya. Harus kita dapat balasan atas setiap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu merubah semua kondisi-kondisi, khususnya kondisi orang Arab yang terjadi saat itu. Nah, di antaranya mungkin mengkubur wanita hidup, tidak memberikan harta, tidak memiliki apa-apa. Nah, berangnya di dalam dunia ini hanya melayani satu orang atau beberapa orang atau hanya berada di dalam rumah tangga. Al-Islam memberikan kebebasan kepada wanita ini. Untuk bekerja, silahkan mencari rezeki, tetapi sesuai kerja yang sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau mau bersikap, kalau mau bermuamalah dengan kaum lelaki, boleh dengan hijab, dengan beberapa aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ustaz Khalid sudah suaranya sudah jelas? Masih di mute, Ustaz? Ustaz Khalid? Masih di mute itunya? Ya, oke, sekarang sudah. Baik, Ustaz. Cukup menarik, Ustaz. Jadi ternyata dalam praktiknya ada distorsi ya, Ustaz, informasi. Bahwa sebenarnya awalnya justru Islam itu menjadi antitesa terhadap masalah feminisme itu, gitu kan. Kita memberikan jawaban bahwa kita memuliakan wanita dan memberikan hak-haknya, tapi justru yang menarik sekarang ini, Ustaz, yang jadi persoalan adalah seolah-olah Islam lah yang menindas wanita, yang tidak memberikan hak-haknya pada wanita, sehingga tadi kata Ustaz muncul juga feminisme dalam Islam. Jadi seolah-olah Islam itu sendiri ya tidak feminis gitu, tidak memperhatikan masalah feminisme itu. Nah, ini kira-kira distorsi ini apa penyebabnya, Ustaz? Nah, distorsi ini karena banyak orang-orang, banyak feminis, entah itu dari laki-laki maupun perempuan, karena feminis itu bukan hanya perempuan.
Bahkan ada banyak laki-laki yang mendukung gerakan ini atau mungkin kepercayaan ini. Bahkan ada banyak orang yang berkata ini agama baru. Nah, muncul kenapa muncul ini? Bahkan pemahaman bahwasanya Islam itu anti hak wanita. Islam itu anti wanita. Islam itu menzalim wanita. Ini wajar sebenarnya karena feminis ini dengan pemahaman baru ini yang modern muncul awalnya di alam barat, di dunia barat, yaitu di Perancis, di Eropa, dan juga di Amerika. Nah, setelah itu pemahaman-pemahaman yang mereka sudah buat dan juga fondasi-fondasi yang mereka tulis, mereka mengumumkannya ke seluruh dunia, menyebarkannya ke seluruh dunia termasuk dunia Islam. Nah, pemahaman-pemahaman itu, prinsip-prinsip itu pasti ketika dibuat mereka tidak tahu Islam. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Al-Quran terhadap feminis. Mereka tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW dan sahabatnya dan prinsip-prinsip Islam itu memuliakan wanita. Mereka nggak tahu. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka buat, mereka menyebarkannya ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Termasuk dunia Islam. Dengan prinsip-prinsip itu, menurut mereka itu wanita itu harus setara dengan laki-laki dalam setiap hal, pekerjaannya, perasaannya, dan juga ciptaannya harus sama setara dengan lelaki. Tidak ada bedaan. Bahkan perempuan boleh bekerja pekerjaan yang butuh tenaga. Ini sebagaimana yang telah disampaikan tidak sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman itu tersebar ke negara-negara Islam. Karena juga ada beberapa di antara feminis tidak tahu tentang syariat Islam, tidak mendalami syariat Islam, mereka mengambil semua prinsip-prinsip itu, menyampaikannya, memperjuangkannya, lama-lamanya mereka berkata, prinsip-prinsip yang kita perjuangkan ini tidak diakui oleh agama Islam, oleh karena itu mereka mulai muncul suara dari mereka, Islam itu anti hak wanita. Islam itu anti prinsip feminis. Nah, itu menurut pandangan mereka. Tetapi kalau kita mendalami agama Islam dan mendalami hak wanita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyadari bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala membagikan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita tidak bisa memberikan semua hak kepada perempuan, kita juga tidak bisa memberikan semua hak kepada laki-laki. Kalau kita memberikan semua hak kepada laki-laki, maka kita menzalimi perempuan. Kalau kita memberikan segalanya kepada perempuan, kita menzalimi laki-laki. Muncul keadilan itu di dalam agama Islam. Ini pantas diambil oleh laki-laki. Ini juga pantas diambil oleh perempuan. Itu di dalam agama Islam. Kalau kita melihat, misal di dalam hak waris, ahli waris, kok kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan? Siapa bilang? Itu hanya dalam satu kondisi aja. Kondisi apabila seorang laki-laki atau mungkin perempuan meninggal dunia, punya anak, laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, laki-laki akan dapat 2 kali lipat dibandingkan dengan perempuan, dengan kewajiban dia harus memberikan nafkah kepada perempuan meskipun perempuan itu memiliki uang, meskipun perempuan itu sudah kaya, tetap laki-laki harus memberi nafkah kepada perempuan. Nah, jadi itu 2 kali lipat supaya dia bekerja, menginvestasikannya, bekerja keras supaya memberikan juga hak dan nafkah kepada perempuan, entah itu adiknya atau kakaknya atau siapapun. Nah, selain itu, hak wanita dan hak laki-laki dalam warisan itu hampir sama. Bahkan di beberapa kondisi perempuan dapat lebih daripada laki-laki. Jadi siapa yang bilang itu laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan? Dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki jadi pemimpin, laki-laki memberi protection, laki-laki memimpin rumah tangga. Memimpin kenapa? Karena lebih kuat, karena mungkin pikirannya lebih logik, karena mungkin diberi juga kewajiban selain itu untuk memberi nafkah, untuk melindungi istrinya dan juga anaknya. Sedangkan perempuan
tidak memiliki kewajiban yang sama, tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, untuk menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal untuk suami. Tidak diberi kewajiban. Yang diberi kewajiban ini adalah laki-laki. Perempuan tidak diberi kewajiban untuk memberi protection kepada laki-laki, tetapi laki-laki diberi kewajiban untuk memprotek, untuk melindungi istrinya dan juga anaknya. Jadi kalau ada hak, pasti ada kewajiban lebih. Hak yang lebih, pasti ada kewajiban yang lebih. Nah, itu Ustazi. Sebenarnya tidak ada kezaliman. Kezaliman itu muncul karena pemahaman pertama ya, dan fondasi-fondasi feminis pertama itu muncul di Barat. Mereka tidak kenal dengan Islam. Oleh karena itu mereka buat prinsip-prinsip sendiri dan menyebarkannya ke dunia-dunia Islam. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi mungkin karena kejahilan saja ya Ustaz yang membuat persepsi mereka menjadi salah tanggap terhadap Islam gitu ya. Atau mungkin juga Ustaz, mereka melihat misalnya praktik-praktik yang terjadi di sejumlah negara yang mungkin mayoritasnya Islam dan dianggap itu sebagai cerminan dari ajaran Islam, padahal belum tentu kan Ustaz ya. Betul, itu yang namanya budaya Ustaz. Jadi Betul. budaya saat itu juga yang diceritakan, budaya orang Arab saat itu sangat membenci perempuan saat itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan. Utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya merubah kondisi dan budaya itu. Jadi budaya itu beda sekali dengan Islam. Jadi kita adalah Islam itu adalah hujjah. Rujukan kita adalah agama Islam, bukan Muslim yang bisa mencampurkan budaya dengan agama Islam. Jadi kita, sebagaimana antum sampaikan Ustaz, kita harus merujuk pada Islam dan prinsip-prinsip berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, kita mengundang ini jamaah yang akan berpartisipasi. Saya lihat ada Ibu Madiha Bajri. Tafadhol, Ustadzah Madiha. Tolong fasilitasi operator. Ustadzah Madiha, udah. Silakan Ustadzah. Silakan Ustadzah Madiha. Halo, Ustadz ya. Sudah. Ya, nanti setelah Ustadzah Madiha juga saya undang khususnya para umahat ini yang aktif pada kajian virtual kita ini untuk juga berdialog langsung dengan Ustadz Tiazen ya untuk masalah yang menurut saya sangat menarik ini. Halo, Ibu Madiha, apakah sudah bisa? Hozah ya, oke. Terima kasih. Hozah. Ya. Terima kasih Ustadz. Betul Ustadz, sangat menarik sekali kajian hari ini terkait dengan perempuan ya yang tidak pernah selesai urusan feminisme ini. Begini Ustadz, ada yang bertanya, kan kalau Islam secara teori katanya nih bahasanya, secara teori menempatkan perempuan pada tempatnya. Tidak dimuliakan seperti dewa ataupun tidak dihinakan seperti iblis. Ya, karena kan ada istilah wanita racun dunia, wanita pembawa musibah. Kalau anak itu berhasil, siapa bapaknya? Kalau anak itu gagal, siapa ibunya? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini sering terlontarkan. Nah, kemudian ada orang bilang begini, katanya memuliakan, tapi kenapa kalau laki-laki boleh sekolah setinggi-tingginya, ya, kemana saja, dengan biaya sebesar apa saja, katanya. Dan terus warisan dapat lebih daripada perempuan, tapi perempuan dibatasi, katanya, nggak boleh. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan hal seperti kontradiksi gitu antara teori yang disampaikan dalam Quran dan Sunnah dan kenyataan di lapangan? Itu Ustadz, terima kasih. Ya, jazakillah khairan, Masya Allah Ustazah, ini pertanyaan sangat penting ya. Nah, yang pertama, kenapa ini muncul beberapa pemahaman seperti ini, seperti racun atau mungkin sesuatu yang buruk. Ini sebenarnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid tadi, ini karena mungkin budaya atau pemahaman umum orang-orang di saat di dunia itu, di lokasi itu, di negara itu, atau mungkin budaya itu. Itu tidak ada dasar syariah di dalamnya. Tidak ada Quran juga di dalamnya. Tidak ada Quran yang menyuruh atau membujuk laki-laki untuk berkata seperti itu. Ini yang pertama yang perlu kita tahu. Yang kedua, di sini ya, ini. Nah,
Yang kedua, ini bisa jadi karena kesalahan laki-laki yang tidak memahami syariah, yang tidak mempraktik syariah. Bisa jadi juga karena kesalahan perempuan ya Ustazah. Kok perempuan yang disalahkan? Iya, perempuan juga disalahkan. Kenapa disalahkan? Karena selama ini sepanjang sejarah, kalau kita melihat ulama-ulama yang mentafsirkan syariat Islam itu siapa? Selama ini mungkin laki-laki. Kok kenapa perempuan tidak muncul? Nah, menurut saya sekarang harus perempuan secara serius muncul sebab menjadi ulama dalam syariah, menjadi ulama dalam ilmu-ilmu yang lain, ulama dalam tafsir, ulama dalam hadis, supaya benar-benar mereka mentafsirkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhan perempuan. Kadang-kadang kalau laki-laki mentafsirkan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hak wanita itu, dengan tafsirnya sendiri, dia tidak memiliki perasaan perempuan. Tidak memiliki, tidak pernah mengalami kondisi perempuan, tidak pernah mengalami kezaliman yang menimpa seorang perempuan. Jadi selama ini laki-laki yang mentafsirkan, selama ini laki-laki yang menyampaikan, selama ini laki-laki yang memimpin ceramah, tausiah, atau juga mengajar orang lain. Sedangkan itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mendorong Aisyah untuk mengajar sahabat, mendorong istri-istri beliau untuk bekerja, untuk membantu di jihad, untuk meminta pertolongan dari mereka untuk istisyarah konsultasi, sebagaimana mungkin Ummu Salamah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini kesalahan perempuan bisa jadi ya. Kok kenapa perempuan selalu bukan selalu ya. Perempuan apabila mereka belajar hanya ke satu tingkat S1, S2 atau mungkin S3. Kalau sudah sampai S3 tidak lanjut setelah itu. Tidak berusaha untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman itu kepada orang lain. Maka insya Allah itu bisa jadi tanda bagi kita semua. Dari sekarang, yuk kita bersama-sama kaum wanita, kaum Hawa lebih semangat untuk mendalami syariat Islam, untuk mendalami Al-Quran, menjadi ulama, menjadi ustazah, supaya menyampaikan pemahaman itu, supaya mentafsirkan Al-Quran, supaya mentafsirkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan pandangan yang bisa jadi berbeda dan unik. Nah, saya yakin insya Allah, saya sangat bahagia. Saya sebagai mungkin pengurus di MUI, Majelis Ulama Indonesia, saya alhamdulillah melihat sekarang banyak di antara kaum Hawa masuk sebagai anggota. Tetapi walaupun anggota itu bukan 50%, kita tidak akan memberikan kuota harus 50%, harus 40% atau 60%. Ini sesuai dengan kapasitas seseorang tanpa memandang ini laki-laki atau perempuan. Maka ini mungkin untuk Ustazah Madihah, mudah-mudahan juga Ustazah Madihah menjadi salah satu ulama yang bisa memberikan pandangan itu dan juga menyampaikan penjelasan ini kepada laki-laki yang belum mungkin mengerti perasaan wanita, yang belum bisa mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memuncul beberapa salah faham terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, Ustaz Rabi'ah. Satu contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahli neraka itu mayoritasnya dari neraka. Nah kan ada hadis seperti itu. Hadis itu sahih. Nah, tetapi kadang-kadang yang dihafalkan itu, dan juga yang dimunculkan itu. Tetapi juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas ahli surga juga dari wanita. Kenapa? Karena kaum wanita itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, kok kenapa yang dimunculkan itu ahli neraka itu kebanyakan itu wanita, tetapi kebanyakan ahli surga wanita itu tidak pernah dimunculkan. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu. Mereka ingin menjelekkan Islam, mereka ingin menjauhkan juga kaum muslimin dari Islam atau membuat seperti memecah belah umat Islam dengan beberapa pemahaman-pemahaman tertentu. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ini sudah ada Ibu Nenden Lilis Aisyah, ini seorang sastrawati ini Ustaz. Silakan Ibu Nenden Lilis Aisyah.
menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya. Bu Nenden? Ini Ibu Nenden Delis Aisyah ini seorang sastrawati, Ustaz. Sastrawati apa artinya, Ustaz? Sastrawan, apa? Penyair. Penyair, Masya Allah. Ustaz. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Holid, terima kasih Ustaz Yajen. Kesempatan yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yajen, bahwa justru Islam itu mengangkat derajat perempuan begitu. Namun pemahaman di masyarakat justru sebaliknya gitu ya, seolah-olah Islam itu anti feminis gitu. Memang bahwa feminisme itu secara istilah munculnya di barat, namun secara prinsip-prinsip dan tujuannya yang ingin mengangkat atau memberi kesetaraan bagi perempuan dan mengangkatnya dari ketidakadilan, karena selama ini perempuan mengalami penindasan gitu di masyarakat. Nah, justru Islam itu memperjuangkan hal itu. Nah, namun karena berbagai kesalahpahaman seolah-olah Islam itu anti feminis, padahal seperti tadi dikemukakan Ustadz Yazen, bagaimana Al-Quran memberi kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki begitu ya. Dan ada satu disertasi yang juga mengkaji itu kesetaraan gender dalam Al-Quran begitu. Dan kita bisa melihat bahwa betul-betul perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya, karena misalnya Allah mengatakan bahwa siapa yang paling mulia di sisi Allah itu dikatakan dalam Al-Quran bukan perempuan atau bukan laki-laki, tapi yang paling takwa begitu. Kemudian dalam Al-Quran juga tidak ada pembedaan peran gender, bahwa menjadi ibu rumah tangga itu kodrat, artinya dalam pekerjaan ya, seperti misalnya mengurus pekerjaan rumah tangga, menyapu, mencuci ya, seolah-olah kan di masyarakat ditabukan laki-laki melakukan itu, padahal Rasulullah pun melakukan pekerjaan rumah tangganya sendiri gitu. Dan banyak lagi begitu. Nah, namun yaitu seolah-olah Islam itu anti feminis. Bahkan saya pernah mengalami dalam suatu perkuliahan, karena di sastra itu ada yang namanya kritik sastra feminis. Nah, tentu saja ketika harus menyampaikan itu, saya harus menyampaikan dulu apa itu feminisme. Nah, pun ada salah seorang mahasiswa yang aktivis UKM keislaman begitu ya di kampus. Apa-apa dia sudah memboikot perkuliahan begitu. Jadi dia tidak kuliah, bahkan dia sampai tidak ikut mata kuliah saya seterusnya begitu. Padahal ya saya tidak mungkin dia pemahaman tentang feminismenya juga yang salah, karena feminisme itu kan terdiri atas banyak aliran. Nah, mungkin ada feminisme yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi ada yang justru tidak ya, seperti feminisme radikal tadi begitu. Nah, kalau yang terhadap feminisme radikal misalnya saya sendiri sangat tidak setuju begitu. Tetapi ada feminisme yang seperti misalnya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan, ya itu kan justru Islam mengharuskan itu begitu. Nah, itu saja ya pernyataan kesetujuan saya terhadap pendapat Ustadz Yajen. Nah, kemudian seperti yang juga tadi dikatakan oleh Ustadz Yajen, bahwa mengapa kemudian terjadi semacam ya seolah-olah Islam juga anti feminis, karena banyak sekali misalnya dalam dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah kalau berbicara tentang perempuan itu
para penceramah lebih banyak mengemukakan kewajiban-kewajiban perempuan, tetapi hak-haknya jarang diangkat, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak ditunjukkan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya jarang dikemukakan. Jadi seolah-olah tidak adil begitu Islam itu terhadap perempuan, padahal justru sangat adil. Bagaimana laki-laki harus mengayomi dan sebagainya, harus memuliakan perempuan, ya harus memberi kasih sayang dan lain-lain. Nah, jadi yang dikemukakan itu hanya kewajiban-kewajibannya begitu, sedangkan haknya jarang dikemukakan, seolah-olah laki-laki tidak perlu memberikan haknya. Mungkin itu salah satu penyebabnya, sehingga di masyarakat terjadi salah paham bahwa seolah-olah Islam itu tidak feminis begitu. Lalu ada pertanyaan dari saya, salah satu paham feminisme, kalau tidak salah Marxisme, itu mengatakan bahwa sumber penindasan perempuan itu adalah ekonomi, ya, karena selama ini kan kekuatan ekonomi ada pada laki-laki. Nah, oleh karena itu perempuan harus memiliki kekuatan ekonomi itu. Nah, untuk memiliki kekuatan ekonomi bagi perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, maka dia harus meminta gaji terhadap laki-laki, begitu ya, terhadap suaminya. Jadi dia harus digaji oleh suaminya. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Terima kasih banyak, Ustadz. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan. Masya Allah, banyak yang disampaikan oleh Ibu Ninden. Nah, mungkin ini perlu saya komentar dikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ninden, meskipun apa yang beliau sampaikan itu pemahaman yang tidak jauh dari syariah, bahkan itu diakui oleh syariah. Yang pertama mungkin tentang rumah tangga, kerjaan di sana rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan, mungkin kita di sini bagi-bagi kerja. Nah, meskipun itu tidak diwajibkan oleh syariat, harus dia bersih-bersih, harus dia cuci, harus dia selalu bekerja di rumah, hanya perempuan yang bekerja, bukan laki-laki. Nah, tetapi ini perlu kita membagi. Kalau laki-laki selalu bekerja di rumah, siapa yang akan menafkahi? Nah, kalau perempuan tidak mau bekerja di rumah, siapa yang akan bekerja? Siapa yang akan rapi? Siapa yang akan bisa menyempurnakan rumah tangga? Maka ini kita membagi-bagi. Ya, yuk laki-laki engkau kerja di luar rumah, menyediakan nafkah, perempuan juga bekerja di dalam rumah. Nah, dengan bekerja itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah, kewajiban perempuan untuk memenuhi kebutuhan suami dan keluarga di dalam rumah tangga. Jadi ini bekerja di luar rumah tangga, ini bekerja di dalam rumah tangga. Kalau laki-laki lagi kosong, kalau laki-laki tidak bekerja, maka bisa jadi ada pergeseran di sini. Nah, atau kesepakatan antara suami dan laki-laki. Nah, engkau bekerja ini, saya bekerja ini. Engkau bekerja ini, saya bekerja ini. Berdasarkan kesepakatan dan juga berdasarkan pembagian kewajiban. Jadi Rasulullah SAW, iya betul. Kadang-kadang kalau beliau ada di rumah, kalau beliau tidak ada kesibukan, yakunu fi khidmati ahli. Ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW, jika kana fi baitihi, yakunu fi khidmati baitihi. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, apabila beliau di rumah tidak punya urusan di luar, maka beliau tidak hanya berdiam, berusaha untuk bantu ini, bersih ini, memenuhi hajat istri dan keluarga besar. Itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah apakah selalu di rumah? Bukan. Kesibukan Rasulullah itu luar biasa di luar. Nah, jadi saat kita membacakan satu hadis, jangan kita mengeneralisasikannya untuk semua kondisi-kondisi. Rasulullah SAW punya juga kewajiban di luar rumah sebagai pemimpin, menyediakan juga nafkah untuk istri dan anak. Nah, jadi membagi-bagikan harta kerja sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri dan yang ada di rumah tangga. Nah, yang pertama, sebagaimana Ibu Nenden sampaikan, itu ada di dalam surat
Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, suku-suku yang berbeda, negara-negara yang berbeda. Yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan laki-laki, bukan juga perempuan, bukan Sunda, bukan Jawa, tetapi yang paling bertakwa. Betul, betul. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada perbedaan. Yang membedakan mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengerjakan kewajiban? Apakah mereka memenuhi hak? Apakah mereka menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang akan menjadi perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang masalah sekarang mungkin kalau feminis, yang namanya Islamic feminism, itu kita tidak akan sama sekali kalau sesuai dengan syariah memperjuangkan hak perempuan yang ada di dalam syariat, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sangat penting. Makanya saya tadi sampaikan kepada Ibu Madihah, harus di antara ustaz-ustaz, harus di antara ulama-ulama, ada banyak dari perempuan. Kalau bisa mungkin sampai 50%, 60%, itu sangat cocok. Karena yang akan membahas hak wanita, orang yang paling jago membahas hak wanita, yang paling jago membahas tentang perasaan wanita adalah wanita sendiri. Tetapi itu berdasarkan dengan syariat. Nah, itu sama juga pendidikan. Ya, pendidikan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong sahabatnya dari laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari ilmu bermanfaat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari satu ilmu, maka perjalanan itu menjadi perjalanannya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diprotes ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, al-mu'minin, al-muslimin, dengan sighah jama' itu. Tetapi tidak menyebutkan perempuan. Allah Subhanahu wa taala membuktikan itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang amal salih dari muslimin, muslimat, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan. Akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, tanpa memandang jenis kelaminnya, tanpa memandang gendernya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka berdua pahala yang sangat agung dan ampunan yang sangat besar. Nah, barakallahu fiik Ibu Nenden, jazakallahu khairan. Tadi itu pertanyaannya tentang ini Ustaz. Kalau misalnya tanggapan Ustaz mengenai feminisme Marxis ya, yang karena tadi ekonomi. Jadi apakah misalnya seorang istri berhak atau punya hak untuk minta gaji kepada suaminya? Tapi di dalam agama Islam, kalau kita berbicara di dalam agama Islam, Islam memberikan kebebasan di dalam rumah tangga supaya sepakat antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Sepakat dalam hal apapun supaya mereka menjalankan rumah tangga mereka dengan halus dan lancar. Kalau mereka suami dan istri, mereka sepakat bahwasanya memberikan gaji kepada laki-laki, memberikan gaji kepada perempuan, ini yang akan memperjalankan kehidupan di dalam rumah tangga secara halus dan lancar, maka silahkan, itu kesepakatan antara dua orang. Nah, bahkan Rasulullah SAW memberikan hak kepada wanita saat akdun nikah. Akdun nikah bersyarat apapun yang dia inginkan, selama itu tidak konflik dengan hak dan kewajiban atau tidak membatalkan akad nikah. Silahkan. Mau syaratkan, saya minta gaji, saya minta nafkah, saya minta mahar berapa, saya minta apa. Nah, itu silahkan disepakati di antara kalian masing-masing. Tetapi apakah diwajibkan oleh Allah? Tidak mungkin diwajibkan. Karena laki-laki itu kemampuan mereka berbeda-beda. Ada yang bisa memberikan, ada yang tidak bisa. Kalau kita memaksa laki-laki untuk memberikan, ini akan sangat aneh. Laki-laki nanti akan menuntut hak. Kok kenapa saya disuruh memberikan gaji? Nah, maka akan muncul beberapa gerakan-gerakan seperti MGTOW, seperti Red Pill. Ini semuanya untuk melawan feminis. Sekarang sudah sangat
sangat ramai di Eropa, di Prancis. Saya dulu di Prancis, MGTOW itu dan Red Pills itu dan Alphamin itu sudah sangat ramai di sana untuk menuntut hak terhadap perempuan. Kalau itu kita akan menjadikan society kita dan masyarakat kita berang antara perempuan dan laki-laki, tidak saling menyempurnakan, tetapi permusuhan di antara mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksa laki-laki harus bayar begini atau perempuan harus bayar begini. Kita nggak bisa. Hak kewajiban itu di dalam rumah tangga harus disepakati antara istri dan suami. Kita tidak bisa memaksa laki-laki harus bayar, sedangkan perempuan tidak harus bayar. Nah, gaji, maksud saya dalam bentuk gaji. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu secara umum, laki-laki harus memberi nafkah yang cukup, yang mencukupkan kebutuhan perempuan dari semua kebutuhan, dari makanan, dari minuman, dari tempat tinggal, dari juga pakaian. Memberikan yang terbaik sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya kepada istri. Itu secara umum. Secara umum. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya ingin membacakan ini chat yang masuk Ustaz. Ini dari Ibu Neneng Basalama. Beliau menanyakan ini tadi itu Ustaz, tentang kenapa banyak wanita yang dalam hadis itu dikabarkan masuk neraka. Padahal tadi Ustaz juga sudah menyampaikan, tapi kayaknya mungkin perlu diulas lagi Ustaz. Kemudian yang kedua, ini menyangkut kewajiban ya, karena wanita itu bukan hanya kewajiban berbakti kepada suaminya, tapi juga berbakti kepada orang tuanya. Hanya kan ketika menikah, seolah-olah kewajiban berbakti itu fokus kepada wanita, kepada suami. Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, yang pertama itu sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan beberapa motivasi kepada wanita dalam satu hadis. Dalam satu hadis, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Ini hadis ini. Berbanyak amal saleh, berbanyak sedekah, karena kebanyakan atau mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Tetapi dalam hadis yang lain, aktsaru ahli jannah minan nisa. Mayoritas ahli surga dari kaum wanita. Nah, kenapa kita hanya memandang dan fokus pada hadis pertama, pada hadis ahli neraka itu perempuan, tapi tidak memandang hadis yang kedua. Itu kezaliman yang luar biasa terhadap syariat Islam. Itu kenapa? Karena mayoritas manusia itu perempuan. Ya, atau mungkin di luar Indonesia, berapa persen perempuan di atas laki-laki? Hampir di atas 50% kan? 51, 52, 53. Di sana di Prancis memang mendekati 60 di atas laki-laki. Nah, jadi lebih banyak daripada perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi saat kita memandang syariah itu secara keseluruhan. Jangan hanya ambil sesuai dengan hawa dan syahwat supaya kita menuduh. Nah, yang kedua, kenapa perempuan itu dituntut untuk taat kepada suami, bukan kepada orang tua. Nah, supaya kita menjalankan kehidupan rumah tangga itu, yang tahu akhlak suami itu secara keseluruhan, yang paling kenal dia dari kelapanya sampai tepuk kakinya, sampai telapak kakinya. Siapa yang mengetahui ini? Perempuan. Siapa yang mengetahui akhlaknya, yang mengetahui sikapnya, yang mengetahui kedekatannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istrinya. Begitu juga suami yang paling mengetahui perempuan ini, mengetahui akhlaknya, mengetahui ciptaannya, mengetahui mungkin kelemahannya, mengetahui kelebihannya. Nah, coba bayangkan kalau terjadi masalah di dalam rumah tangga dan istri itu tidak taat kepada suaminya, malah dia berbakti kepada orang lain, malah dia mendahulukan perintah orang lain terhadap di atas suaminya. Suami yang tahu yang paling baik, yang terbaik bagi istrinya, tetapi dia minta dari orang lain yang belum tahu suaminya, yang belum tahu dirinya sendiri. Bisa jadi orang tuanya kenal kita kan, kenal kita dari kecil, tetapi pada kondisi itu tidak mungkin kenal kita sebagaimana suami itu kenal kita. Nah, apalagi mungkin orang yang bisa minta dari orang lain. Jadi saat itu saling kenal,
supaya kita saling menerima dan juga saling memahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan juga, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga di setiap situasi kepemimpinan kepada seseorang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita apabila kita keluar dari rumah, keluar rihlah, keluar dari kota, dan kita di atas 2 orang, maka kita harus memberi kepemimpinan kepada salah seorang di antara kita, supaya keputusannya bersatu di antara kita. Bukan setiap orang ambil keputusan sendiri. Begitu di dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan kepada satu orang yang memiliki beberapa kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kemampuan logika, kemampuan kekuatan, kemampuan berani, itu diberikan kepada laki-laki. Kemampuan ini tidak ada di wanita. Kemampuan logik, kemampuan kekuatan, ini ada di laki-laki. Tetapi juga wanita ini punya kelebihan yang lain. Punya kelebihan lebih sabar dengan anak-anak, lebih sabar untuk mengurus rumah tangga, lebih sabar menjalani kehidupan di dalam rumah tangga, lebih dicintai oleh anak-anaknya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kelebihan ini, mengakui kelebihan ini ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya berbakti kepadanya? Dia berkata, siapa? Ummuka. Sampai 3 kali. Baru setelah itu abuka. 3 kali untuk perempuan, untuk ibunya, yang 1 kali untuk bapaknya. Jadi setiap orang di antara kita memiliki kelebihan. Kelebihan itu berdasarkan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban itu berdasarkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan atau mungkin memberikan kewajiban kepada seorang perempuan untuk berbakti kepada laki-laki karena kemampuan laki-laki, dan juga karena mereka sudah hidup di dalam satu rumah tangga. Mereka sudah punya negaranya sendiri, dunia mereka sendiri. Tidak usah minta mungkin pendapat dari orang lain selama mereka bisa menjalankan kehidupan mereka berdua. Nah, dengan kesepakatan, dengan saling mengerti, dengan saling memahami. Nah, itu menurut Ana sendiri. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga penting ini Ustaz. Ini kaitannya dengan bagaimana cara kita mengedukasi ya anak-anak kita, siswa-siswa kita begitu ya. Seperti misalnya di Al Irsyad anak-anak SD atau SMP, supaya mereka tidak salah kaprah dalam memahami feminisme. Ya seperti yang tadi disampaikan itu. Gimana kiat-kiat kita sebagai orang tua maupun guru dalam memberikan pemahaman feminisme yang benar, gitu Ustaz. Ya, itu yang pertama Ustaz. Ya menurut Ana sendiri, yang pertama kita memberikan kebebasan supaya mereka punya keberanian untuk berbicara. Sehingga mereka bisa mengungkapkan perasaan-perasaan mereka sendiri. Nah, kepada kaum lelaki. Lelaki pun juga akan mengerti perasaan-perasaan mereka sendiri. Ini yang pertama. Dan juga memberikan keberanian, mereka akan mengungkapkan pendapat mereka sendiri tentang syariat Islam kalau mereka sudah mendalaminya. Kita tidak bisa berkata, kamu perempuan tidak usah memberikan pendapat, tidak usah mentafsirkan syariat, tidak usah membacakan hadis Rasul. Itu harus menghilangkan pikiran itu dari kita sendiri. Harus memberikan kebebasan untuk perempuan untuk mentafsirkan syariat kalau mereka sudah pantas, kalau mereka sudah mempelajari, kalau mereka sudah memenuhi semua syarat, berbicara sebagaimana laki-laki berani berbicara. Nah, itu juga yang perlu kita memberikan. Jadi memberikan kepercayaan dan keberanian, mendukung dia supaya dia berani untuk berbicara. Setelah itu, kita harus juga mendidik dia tentang, memberitahu dia tentang hak wanita yang telah dijaminkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu sangat penting, sangat penting. Ya, itu perlu kita mengkumpulkannya. Sebenarnya ada hadis, ada beberapa buku-buku yang mengkumpulkan semua ayat dan hadis tentang hak wanita di dalam agama Islam. Itu kalau sudah dibacakan akan dapat gambaran yang sangat lengkap tentang hak wanita. Nah, setelah itu
Setelah itu yang perlu kita mendalaminya juga. Mungkin urusan perempuan itu mungkin lebih pantas kalau dibicarakan oleh perempuan sendiri kalau ada. Misalnya urusan haid, nifas, kehamilan. Nah, ini dan sama juga perasaan. Nah, kita menyerahkannya kepada ustazah-ustazah dari perempuan. Kalau mereka sudah mendalami ilmunya. Nah, kalau mereka sudah berbicara tentang ini, benar-benar akan mereka memberikan gambaran yang sangat unik dan juga akan menjelaskan hal ini secara general dan memberikan hak kepada aspek ini. Nah, ini menurut Ana sendiri, jadi edukasi mereka secara keseluruhan, bukan hanya memberikan kepada mereka hak wanita dengan pandangan laki-laki, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan hak wanita mereka dari pandangan perempuan. Nah, kalau mereka sudah menguasai ilmu syariah, ilmu hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu menurut Ana sendiri. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa ini ya pembahasan kita pada pagi hari ini, dan masih banyak ini sebenarnya Ustaz apa yang mau bertanya dan menghubungi secara japri kepada Ana. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan ini sudah lewat ya, sudah jam 6.29 di HP saya. Jadi terima kasih hadirin atau jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan permohonan maaf, Ana harus membatasi karena kita terikat oleh waktu. Kita tadi sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan pemahaman baru tentang bagaimana sebaiknya kita melihat feminisme, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita, putra-putri kita dan murid-murid kita supaya mereka jangan sampai keliru begitu ya memahami feminisme yang seolah-olah Islam itu tidak berpihak kepadanya. Syukran kasih Ustaz yang sudah memberikan pemahaman kepada kita, dan saya kembalikan kepada Ustaz Eman sebagai MC dari kegiatan subuh virtual pagi hari ini. Terima kasih, silakan. Jazakallahu khairan katsira Ustaz Khalid Haras ya yang sudah memandu pada kegiatan pagi hari ini. Baiklah jemaah, karena berhubung waktunya sudah jam 6.30 ya. Untuk menutup acara kajian subuh virtual ini, saya serahkan pada Ustadz Yazen untuk memimpin doa. Saya persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalamu ala ibadillahi mustafa. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal mahmudin wa qdi ad-dayn 'anil madinin واغفر لنا وللمسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih Ustaz Yazen yang sudah memimpin doa. Sebelum ditutup pada jamaah subuh virtual, kami informasikan juga apabila ada jamaah yang ingin menitipkan zakat dan infak sedekahnya bisa juga di Laznas Al-Irsad Kota Bandung ya. Kemudian dari TK, kemudian yang SD dan SMP juga masih membuka untuk PPDB di tahun ajaran 2022-2023. Jadi bagi jamaah yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Al-Irsad Al-Islamiyah, baik TK, SD maupun SMP masih membuka. Sekali lagi, Ustadz Khalid Haras, terima kasih untuk menjadi moderator pada pagi hari ini, dan Ustadz Yazen yang sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah dalam Islam ini ya. Dan terakhir mungkin nanti saran dari Ibu Madihah ya pada Ustadz Khalid Haras, mudah-mudahan ada pelatihan katanya ya untuk mubalighah ya.
nanti mungkin bisa disonding sama Ustadz Khalid Haras. Baik, kita tutup acara kajian subuh virtual ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada penulis untuk tidak ya. Ustadz Khalis izin live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.